Hukuman mati dijatuhkan Januari lalu. Pemerintah mengeksekusi 7 orang terpidana narkoba, 5 diantaranya warga negara asing. Eksekusi itu bukan tanpa protes. Banyak elemen masyarakat atas nama hak asasi manusia memprotes tindakan pemerintah atas eksekusi mati itu. Kontroversi kembali memanas ketika pemerintah menyiapkan eksekusi mati gelombang kedua. Termasuk di dalamnya terpidana asal negeri Kangguru yang terkenal dengan komplotan Bali 9. Protes keras langsung datang dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Bahkan sekelas Sekjen PBB Ban Ki-moon juga ikut mengomentari pelaksanaan hukuman mati itu. Entah ada hubungannya atau tidak, eksekusi kedua ini mundur beberapa kali. Terakhir, pemerintah melalui Jaksa Agung H.M. Prasetyo kembali menjanjikan akan mengeksekusi terpidana mati di antaranya duo Bali 9. H.M. Prasetyo juga menegaskan pihaknya tidak gentar untuk melaksanakan eksekusi mati, mengingat efek narkoba itu berbahaya dan merusak bagi generasi bangsa. Semoga. Di tengah kontroversi hukuman mati, datang kabar dari Arab Saudi, seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia dieksekusi mati pada 14 April lalu. TKW yang bernama Siti Zainab ini sebenarnya telah divonis kisos oleh Pengadilan Madinah dari tahun 2001. Vonis kisos untuk pembunuhan berarti hukuman mati. Siti Zainab dikisos karena membunuh majikannya. Dengan jatuhnya vonis kisos, hukuman mati hanya dapat dielakkan dengan pemaafan yang hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban. Pelaksanaan hukuman ditunda cukup lama karena menunggu putra bungsu korban mencapai usia akil balik. Tepat tahun 2013, setelah putra korban dinyatakan akil balik, ia menolak memberikan maaf pada Siti Zainab. Akibatnya, putusan hukuman mati tetap dilaksanakan. Berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan pemerintah guna membebaskan Siti Zainab. Tawaran diat atau tebusan kepada ahli waris juga tidak berhasil membebaskan Siti Zainab dari hukuman mati. Arab Saudi dikenal sebagai negara yang menegakkan syariah Islam secara ketat. Pemerkosa, pembunuhan, perampokan bersenjata, dan perdagangan narkoba akan dihukum mati berdasarkan interpretasi hukum syariah di Arab Saudi. Bahkan itu juga berlaku untuk warga Saudi yang terbukti bersalah. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang hukuman mati? Apakah memang sadis dan kejam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Jauh sebelum Islam datang, hukuman mati sudah dilakukan. Jauh sebelum benua Amerika lahir, suku India kuno sudah menerapkan hukuman mati. Begitu juga pada awal kerajaan Romawi kuno, hukuman mati sudah dilakukan dengan disalib. Tidak ada data sejarah yang menunjukkan sejak kapan manusia mulai menerapkan hukuman mati. Dari hukum tertulis yang pernah ada, hukuman mati telah ada sejak abad ke-18 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Raja Hammurabi di Babilonia. Saat itu ada 25 macam kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Seiring zaman, jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati berubah-ubah. Misalnya saja di kerajaan Yunani di abad ke-7 sebelum Masehi, hukuman mati berlaku untuk semua tindak pidana. Pada masa-masa selanjutnya, jenis tindak pidana yang diancam pidana mati semakin terbatas. Al-Quran juga menjelaskan bahwa hukum kisos juga pernah diberlakukan kepada umat terdahulu seperti yang terjadi pada Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman, "Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Para ulama tafsir menyatakan ayat ini merupakan penjelasan tentang ketetapan hukum kisos bagi Bani Israel. Cara eksekusi hukuman mati juga bermacam-macam. Ada yang dikubur hidup-hidup,
dibakar hidup-hidup, disalib, dirajam, dipancung, bahkan diinjak gajah. Pada akhir abad ke-18, para ahli hukum pidana di Eropa mulai mencari cara eksekusi yang dianggap lebih manusiawi. Salah satu metode eksekusi yang digunakan saat revolusi Prancis dengan alat bernama guillotine, semacam pisau raksasa untuk memenggal leher terpidana. Pada saat yang sama, Inggris menerapkan hukuman gantung. Cara eksekusi seperti ini dinilai lebih manusiawi dibanding cara sebelumnya yang menggunakan kursi lontar, yakni dengan melontarkan terpidana dari ketinggian. Sementara di Amerika Serikat juga mengembangkan cara eksekusi lain, yaitu kursi listrik, suntik mati, dan kamar gas. Cara seperti ini dinilai lebih manusiawi karena terpidana tidak mengalami pendarahan yang secara visual mengerikan. Sebelumnya eksekusi di Amerika Serikat juga dilakukan dengan hukum gantung, hukum pancung, ataupun rajam hingga tewas. Sedangkan di Tiongkok, eksekusi tembak mati di depan publik masih diterapkan, terutama untuk para koruptor. Tiongkok tercatat sebagai negara yang paling banyak mengeksekusi terpidana mati. Selanjutnya, Iran, Irak, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Pada abad ke-18 juga muncul gerakan abolisionis atau gerakan penghapusan hukuman mati. Gerakan ini menyatakan negara tidak mempunyai hak untuk mencabut nyawa seseorang. Sejak saat itu, banyak negara yang mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati. Hak untuk hidup sebagai dasar penghapusan hukuman mati semakin kuat saat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di Eropa, penghapusan hukuman mati baru merebak antara 1950 hingga 1980. Itu pun secara de facto, tidak pernah dicabut secara resmi. Selanjutnya pada 1999, Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi yang menyuruhkan moratorium hukuman mati. Kini 90 negara di dunia menghapus hukuman mati sama sekali. 11 negara lainnya menghapus hukuman mati kecuali untuk kejahatan-kejahatan luar biasa. Selain itu, 32 negara tidak menghapus hukuman mati, namun tak pernah juga menerapkannya. Di negara-negara seperti ini, para hakim menggunakan diskresinya untuk tidak menjatuhkan hukuman mati. Sementara itu, masih ada 64 negara, termasuk Indonesia, yang hingga kini menerapkan hukuman mati. Indonesia yang masih menggunakan KUHP peninggalan kolonial Belanda, sudah puluhan orang dieksekusi mati. Bahkan selama Orde Baru, korban yang dieksekusi mati sebagian besar merupakan narapidana politik. Di antara peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati, yaitu KUHP, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Hukuman mati yang cukup terkenal adalah Dukun Ahmad Saroji atau Dukun AS yang membunuh 42 orang di Sumatera Utara. Tubagus Yusuf Mulyana, dukun pengganda uang yang membunuh 8 orang di Banten, serta Sumiarsi dan Sugeng yang terlibat pembunuhan satu keluarga di Surabaya. Termasuk eksekusi pada tahun 2008 yang mendapat perhatian luas dari publik, yaitu eksekusi terpidana trio bom Bali 2002 Imam Samudra, Ali Gufron, dan Amrozi. Menurut data dari Kontras, saat ini 137 orang telah divonis hukuman mati dan sedang menunggu eksekusi. Dalam hukum Islam memang dikenal hukuman mati, tapi memahami hukuman mati yang tidak bisa dilepaskan dari konsep sanksi dan hukuman sangat terikat sistem hukum Islam. Para ulama telah merumuskan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga 5 hal prinsip, yaitu menjaga agama, jiwa, kehormatan, harta, dan menjaga akal. Seluruh perintah dan larangan berkisar sekitar mengokohkan kelima prinsip tadi dan menjaganya. Karena rusaknya salah satu prinsip tadi akan merusak kehidupan. Menjaga agama menempati prioritas utama. Agama adalah pokok urusan. Tanpa agama, kehidupan dunia akan rusak, termasuk di dalamnya jiwa, kehormatan, harta, dan akal. Sedangkan menjaga jiwa dimulai dari penghargaan terhadap jiwa manusia.
Islam sangat mengecam keras penghilangan nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dalam surah Al-Maidah ayat 32, Allah menegaskan menghilangkan nyawa satu orang sama artinya menghilangkan nyawa manusia seluruhnya. Sedangkan menjaga kehidupan satu orang sama artinya menjaga kehidupan manusia seluruhnya. Untuk menjaga kehormatan, Islam melarang perbuatan zina dan mewanti-wanti agar tidak melakukan perbuatan yang menjurus ke arah perzinaan. Bukan malah melestarikannya dengan melokalisirnya. Perbuatan zina akan merusak keluarga, menjadi sumber penyebaran penyakit, dan selanjutnya akan memporak-porandakan masyarakat. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Kehormatan seseorang juga dijaga dengan dilarangnya menuduh orang lain berbuat zina. Bahkan justru si penuduh yang terancam dihukum jika tak mampu menghadirkan 4 orang saksi yang menyaksikan secara langsung perbuatan zina tersebut. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah An-Nur ayat 4. Sedangkan untuk menjaga akal manusia, Allah minta manusia agar menjauhi khamar, miras, atau apapun yang bisa menyebabkan gangguan pada kesadaran. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Dan untuk menjaga harta, Allah larang mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang batil yang tidak dibenarkan syariat, seperti menipu, korupsi, mencuri, membegal, dan lain sebagainya. Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Dalam masyarakat muslim, hukuman yang keras bukanlah satu-satunya cara untuk mencegah tindakan kriminal atau kejahatan. Langkah pertama dan utama yaitu menanamkan keimanan, keyakinan kepada Allah Ta'ala, keyakinan terhadap hari akhir, hari pembalasan, pertanggungjawaban di akhirat akan menjadi kontrol yang kuat bagi setiap individu di masyarakat. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan Allah akan membalas sekecil apapun kebaikan ataupun kejahatan yang dilakukan. Masyarakat yang beriman, pemimpin yang bertakwa, keadilan dan kemakmuran yang merata pada seluruh lapisan masyarakat akan menjadi peredam berbagai motif kejahatan. Ketika masyarakat telah terbina, keimanan telah ditanamkan, pemimpin menegakkan keadilan, dan masih saja ada pelaku kriminal dan kejahatan, saat itulah sanksi tegas dikenakan. Orang-orang lemah iman dan munafik kadang perlu disadarkan dengan cara-cara yang keras. Jangan sampai mengorbankan keamanan dan ketentraman masyarakat atas nama hak asasi segelintir pelaku kriminal yang sadis dan jahat. Hukuman yang tegas juga menjadi pencegah menyebarnya kejahatan serupa yang mungkin dilakukan lagi oleh orang yang sama ataupun orang lain. Di samping itu, hukuman juga akan menjadi cara pelaku kejahatan untuk mensucikan diri di hadapan Allah Ta'ala. Demikianlah orientasi hukuman dalam Islam. Tidak hanya kepentingan dunia sesaat, tapi juga untuk kebaikan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, maka barang siapa di antara kalian menunaikannya, maka di sisi Allah pahalanya. Dan barang siapa yang berbuat dosa, lalu dihukum di dunia,
maka hukuman itu menjadi kafarat baginya. Dan barang siapa berbuat dosa lalu Allah menutupinya, maka hal itu diserahkan kepada Allah. Jika Dia berkehendak, Dia akan menghukumnya, dan jika Dia berkehendak akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesadaran akan hari akhir dan keimanan kepada Allah seringkali membawa pelaku kejahatan pada pertobatan total, menyerahkan dirinya untuk disucikan dengan hukuman. Penegakan hukum seperti inilah yang sering terjadi pada masa Rasulullah, seperti yang terjadi pada Ma'is dan wanita dari suku Ghamidiyah yang mengakui dirinya telah berzina dan minta dihukum. Dan setelah dihukum, Rasulullah menyampaikan pada para sahabat bahwa jika taubatnya dibagikan pada penduduk Madinah, maka itu cukup buat mereka. Tujuan hukuman dalam Islam bukanlah untuk merendahkan pelaku kejahatan atau membuat celaka dunia akhirat. Hukuman hanya sarana untuk meluruskan kesalahan, menyelamatkan pelaku dari kemaksiatan, mencegah orang lain untuk melakukan hal serupa, dan mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi oleh kejahatannya. Oleh sebab itu, orientasi syariat Islam bukanlah menghukum orang sebanyak-banyaknya dan seberat-beratnya. Hukuman tidak dapat ditegakkan jika masih ada keraguan. Syariat memberi waktu bagi pelaku kejahatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Rasulullah SAW bersabda, "Cegahlah hukuman dari kaum muslimin semampu kalian. Jika pelaku kejahatan punya jalan keluar, maka biarkanlah dia. Sesungguhnya, kesalahan imam dalam memberikan maaf masih lebih baik daripada ia salah menghukum." Hadis riwayat Hakim. Islam juga menganjurkan agar sesama muslim saling menutupi aib saudaranya, menasehati tanpa membuka aibnya, apalagi jika kesalahan yang dilakukan tidak terang-terangan. Islam juga memberi kesempatan bagi korban atau ahli warisnya untuk memaafkan jika itu terkait dengan hak sesama manusia. Menurut beberapa riwayat dan dikuatkan oleh pendapat beberapa ulama, Khalifah Umar bin Khattab pernah tidak menjalankan hukuman potong tangan bagi para pencuri karena kondisi krisis. Bahkan, untuk membuktikan sebuah perzinahan dibutuhkan 4 orang saksi yang menyaksikan secara langsung. Sebuah pembuktian yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam. Atas dasar prinsip inilah hukuman dalam Islam ditegakkan. Hukuman dan sanksi dalam Islam dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama disebut hudud. Hudud secara bahasa berarti batas. Sedangkan makna hudud dalam fikih Islam adalah hukuman yang telah dipastikan bentuk dan ukurannya dalam syariat. Baik hukuman itu karena melanggar hak Allah maupun merugikan hak manusia. Ada 6 jenis hudud yang telah ditetapkan syariat, yaitu hudud untuk perbuatan zina, hudud untuk perbuatan kazaf atau menuduh orang lain berzina, hudud untuk meminum khamar, pelaku pencurian, perampokan, atau pembegalan, dan hudud karena murtad atau keluar dari agama Islam. Tentu dalam setiap perkara tersebut berlaku syarat dan ketentuan yang sangat ketat hingga hudud dapat ditegakkan. Dari jenis hukuman hudud tadi, yang dapat dikenai hukuman mati adalah orang yang berzina dalam status muhson. Muhson artinya orang yang pernah menikah. Hukuman matinya bagi muhson yaitu rajam atau dilempar batu sampai mati. Ketetapan hukum rajam didasarkan pada riwayat yang banyak dari Rasulullah SAW. Beliau menegakkan hukum rajam terhadap pelaku zina muhson. Hukuman mati dalam hudud juga dapat dikenakan pada pelaku perampokan atau pembegalan jika dalam kejahatannya sampai menghilangkan nyawa orang lain. Jenis hukuman yang kedua adalah kisos. Kisos merupakan istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan. Mirip dengan istilah hutang nyawa dibayar nyawa. Dalam kasus pembunuhan, hukum kisos memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati terhadap pembunuh. Ketetapan hukum kisos ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu kisos atas orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barang siapa mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik." Al-Quran
Surah Al-Baqarah ayat 178. Meski demikian dikatakan Al-Quran bila hak kisos dilepaskan oleh korban, maka itu menjadi penebus dosa bagi mereka. Keluarga korban dapat memaafkan pembunuh dan memperoleh tebusan yang dinamakan diat. Diat bisa berupa 100 ekor unta, 1000 dinar emas, atau 20.000 dirham. Sebagian ulama berpendapat, eksekusi hukuman kisos dilakukan dengan cara dipancung dengan pedang yang sangat tajam, sehingga tidak menyakiti. Sebagian ulama yang lain berpendapat hukuman kisos dapat dilakukan dengan cara lain selama itu tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Di samping kisos jiwa ada juga kisos anggota badan, yaitu hukum kisos atau tindak pidana melukai, merusakkan anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan. Kisos terhadap jiwa tentu baru bisa dijalankan jika terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya, pembunuh sudah balik dan berakal. Pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh, tidak dimaafkan oleh ahli waris, dan berbagai syarat lainnya. Mayoritas ulama memasukkan kisos dalam kategori hudud juga, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hukuman kisos ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan bunuh, melukakan dibalas dengan melukakan, mencederakan dibalas dengan mencederakan. Jenis hukuman ketiga disebut ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan pemerintah. Ta'zir memberikan hak yang seluas-luasnya kepada pemerintah untuk menetapkan aturan beserta sanksi dan hukumannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat. Ta'zir juga dapat dikenakan terhadap kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, hanya syariatnya tidak cukup, misalnya saksi yang tidak cukup. Hukuman ta'zir juga bervariasi, tergantung pada ijtihad pemerintah, mulai dari dera, kurungan, pengasingan, denda, kerja sosial, sampai hukuman mati. Hukuman mati dapat diterapkan kepada kejahatan luar biasa yang memiliki daya rusak yang luas, seperti korupsi dan narkoba. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, itulah gambaran singkat tentang konsep hukuman dalam Islam. Tujuan hukuman dan sanksi bukanlah menghukum seberat-beratnya dan sebanyak-banyaknya. Hukuman adalah pencegah dan penghapus dosa. Keyakinan seperti ini hanya akan terwujud dalam masyarakat yang tidak saja berorientasi dunia, tapi juga akhirat. Semoga Allah menjaga masyarakat kita dari segala bentuk kejahatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.